Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-birrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Wa afdhalus salati wa atammat taslimi ala sayyidina Muhammadin an-nabiy wa rasulil karim. Al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi jiwaruhu fi darin na'im wa ala ummatihi man istaqama ala dinihi salim amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas segenap yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, keberuntungan yang Allah lebihkan kita dibandingkan saudara-saudara kita yang lainnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin menjadi nikmat yang diidam-idamkan oleh saudara kita yang lainnya, kesehatan yang Allah turunkan kepada kita dan tentunya juga merupakan curahan air hujan ya yang Allah turunkan di bulan ini sudah kita rasakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita cintai, Rasul yang kita harapkan syafaatnya. Melalui salawat dan salam kita mudah-mudahan menjadi satu kemudahan bagi kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah Rasulullah bukan hanya apa yang kita amalkan dengan anggota tubuh kita, tapi juga apa yang bisa kita amalkan dengan hati kita. Rasa ukhuwah, rasa mahabbah bainal muslimin, rasa cinta kepada kaum muslimin itu juga merupakan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ada perasaan peduli dan perhatian terhadap beberapa persoalan yang Rasul wasiatkan kepada kita juga merupakan amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini bahwa mungkin ya sudah berkali-kali dan terus menjadi pembahasan obrolan yang tidak pernah lepas dari obrolan kita dengan kawan-kawan kita, keluarga kita, rekan kerja kita. Persoalan Palestina yang mudah-mudahan jauh lebih kita perhatikan daripada berita-berita pencapresan Bang ya. Ya, gitu. Yang sama-sama ramai gitu. Tapi insya Allah ya kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin di Nusantara ini memiliki satu keistimewaan yang luar biasa. Kita bukan orang Arab, mayoritas kita bangsa Asia, kulit kita pun coklat, wajah kita nggak ada, hidung kita nggak ada yang mancung-mancung lah, gitu, ya, gitu. Kulit kita pun ya warnanya coklat, gitu. Tinggi badan kita juga rata-rata, kecuali mungkin saya agak berbeda tinggi badannya, gitu. Ya. Kita benar-benar bangsa Asia, gitu. Kalau ditanya seumur hidup mungkin belum tentu kita ketemu dengan orang Palestina, belum tentu kita ketemu dengan orang yang wajahnya itu kok Arab banget tapi benar-benar asli Arab, bukan karena sudah lama tinggal di Indonesia. Itu sesuatu yang jarang.
Gitu. Tapi Masya Allah, ya, kita lihat bagaimana perhatian kaum muslimin. Kalau saya secara pribadi, ya, mungkin mulai kenal dengan yang namanya Palestina itu sejak SD. Gitu. Ya, ketika Bapak pulang dari kerja bawa koran, dulu ada koran namanya itu koran Republika. Gitu. Ya, jangan pernah ketemu boten Pak koran Republika. Gitu. Nah, pos umur hidup mong Solo pos mawon itu. Ya. Ada dulu tuh ada koran namanya Republika. Saya dengar tahun ini sudah nggak terbit. Gitu. Kurang lebih mungkin usia masih SD lah, usia kelas 3 gitu. Bawa pulang dari kerja itu bawa koran Republika. Di halaman depannya itu saya masih ingat sekali bagaimana headline newsnya itu dulu berarti zamannya masih Pak Harto. Gitu. Presiden Soeharto itu gambar depannya itu halaman depan koran tersebut ada gambarnya Pak Harto sama gambarnya Presiden Palestina Yasser Arafat. Gitu. Mungkin anak-anak sekarang mungkin nggak akrab dengan nama Yasser Arafat. Gitu. Tapi di tahun-tahun itu, Masya Allah, ya, beliau menjadi simbol dari tokoh Palestina. Gitu. Masa SD berakhir berganti usia SMP, kita di awal tahun 2000-an kita juga dengar berita bagaimana kaum muslimin Palestina dengan senjata ala kadarnya sekedar bermodalkan batu dan pelintengan gitu. Ya, jangan anak-anak kita itu kayaknya udah nggak pernah main pelintengan, Pak, gitu ya. Pelinteng seng model kayu ya, terus ditarik pakai karet gitu ya. Gitu. Itu dulu terkenal di tahun 2000-an gerakan kaum muslimin saudara-saudara kita di Palestina, Intifadah namanya gitu. Berakhir usia SMP masuk usia SMA, ada lagi berita tentang Palestina terus itu sampai sekarang. Hampir 40 tahun hidup, berita tentang Palestina itu tidak pernah lepas dari kalau saya pribadi tidak pernah lepas dari berita, mesti terdengar tentang kaum muslimin Palestina. Tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekedar pengalaman pribadi, tapi saya yakin panjenengan juga mengalami hal yang sama. Tuh. Kita orang Indonesia, orang Asia, tidak ada keturunan-keturunan Arabnya. Kalaupun ada yang berketurunan Arab itu sangat sedikit, minoritas. Gitu. Di Solo itu sedang ada acara haul, gitu. Ya, Habib Ali, gitu. Ya, yang etnis Arab atau keturunan Arab itu sedikit. Gitu. Yang bikin rame siapa, Pak? Gitu. Ya, masyarakat Jawa secara umum, gitu, bahkan dari luar Jawa. Gitu. Ternyata Allah sudah berikan satu keistimewaan luar biasa kepada kaum muslimin di Indonesia ini, di Nusantara ini, kepedulian terhadap persoalan Palestina atau Baitul Maqdis. Gitu. Itu sudah menjadi tradisi kaum muslimin di Nusantara. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sebut sebuah tradisi, berarti itu memiliki ikatan sejarah yang sangat panjang. Gitu. Ternyata faktanya seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini di waktu yang penuh berkah ini, kita akan coba melihat mengapa rasa cinta kaum muslimin di Indonesia sangat kuat kepeduliannya terhadap persoalan Baitul Maqdis. Muhammadiyah terakhir berita yang saya baca mengirimkan sumbangan senilai 43 miliar. 43 miliar. Betul. Ya, setelah 1 bulan pembicaraan tentang Palestina itu sangat hangat. Betul. Presiden berkomentar, Bu Menteri Luar Negeri pun berkomentar. Saya salut luar biasa dengan Bu Menteri Luar Negeri. Gitu. Beliau bukan menteri dari partai tertentu. Gitu. Ya, jangan ngertos Menteri Luar Negeri siapa, Pak? Apa jangan-jangan masih Ali Alatas? Gitu.
Bapak-bapak itu mesti yo kelingan iki ali alatas gitu. Ya, nek sing sak niki sapa, Pak? Yang sekarang Masya Allah, Pak, Menteri Luar Negerinya itu perempuan. Ya, perempuan, mohon maaf ya, tanpa menghina postur fisik. Beliau itu perempuan, fisiknya pun kecil. Tapi Masya Allah, rapat Dewan Keamanan PBB, dan kita tahu sendiri sikapnya PBB itu kayak gimana kalau sudah kasus Palestina. Itu Bu Menteri perempuan, tubuhnya kecil, tapi Masya Allah, beliau berani melayangkan protes kepada negara-negara barat yang terang-terangan memberikan dukungan kepada Israel. Itu perempuan, ya. Jadi kadang kita berpikir ternyata persoalan Palestina bagi masyarakat Indonesia itu nggak cuma persoalan aktivis masjid, jamaah masjid, mereka yang mungkin pakai pakaian muslim, enggak, itu ya sudah mulai menjadi persoalan nasional. Akhirnya setelah sebulan ya, Presiden dan Menteri Pertahanan, siapa Pak Menteri Pertahanan? Menteri Pertahanan langsung ya tahu nggih gitu, Pak Prabowo gitu, ngirimkan kapal rumah sakit, gitu, kapal rumah sakit. Kenapa dikirim kapal rumah sakit? Karena ternyata rumah sakit Indonesia di Gaza hancur, gitu, ya, dibom sama Israel. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakta-fakta ini menguatkan bahwa ternyata ada tradisi yang sangat kokoh antara kaum muslimin di Nusantara dan perhatiannya terhadap persoalan Baitul Maqdis. Kita bisa lihat dari fakta yang pertama. Salah satu hari besar Islam, biasanya setiap masjid, setiap mungkin ya ada namanya itu PHPI, panitia peringatan hari besar Islam. Itu sepertinya level kelurahan ya, atau masjid-masjid besar lah, masjid-masjid jami lah, itu pasti ada yang namanya itu panitia hari besar Islam. Kalau kita tercermati, salah satu hari besar Islam dan peringatannya itu kalau sudah masuk pada harinya itu waktunya itu jadi peringatan nasional, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Isra Mi'raj itu bisa kita jadikan satu bukti betapa tradisi kepedulian terhadap Baitul Maqdis menjadi tradisi yang tidak bisa terpisahkan dari kaum muslimin di Indonesia. Isra Mi'raj. Saya dulu berpikir, kok bisa peringatan Isra Mi'raj menjadi salah satu hari besar Islam tingkat nasional. Ya, saya kurang tahu kalau Isra Mi'raj itu termasuk tanggal merah betul, Pak? Enggak ya, yang tanggal merah itu mungkin Maulid tanggal merah ya, itu ya. Tapi Isra Mi'raj itu ya, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, meskipun mungkin tidak tanggal merah, tapi institusi pemerintahan biasanya memberikan peringatan ataupun sekedar selamat. Itu ternyata unik. Indonesia ini kan sebetulnya bukan negara Islam, negara republik, ya. Tapi kenapa ada peringatan hari Isra Mi'raj itu diperingati secara nasional? Ini setelah saya telusuri sejarahnya, karena memang di hampir, mungkin kalau kita katakan hampir itu tidak, seluruh wilayah mayoritas muslim yang ada di wilayah Indonesia itu ada peringatan Isra Mi'rajnya jauh sebelum ada negara Indonesia. Sejak dahulu ketika wilayah-wilayah kaum muslimin itu bentuknya masih kesultanan, kerajaan, itu sudah
sudah menjadi tradisi karena memang diajarkan oleh para ulama dahulu. Ada satu fakta yang unik ya, kalau bicara tentang masa itu tradisi, itu apakah itu sudah jadi bagian sejarah peringatan Isra Mi'raj? Karena siapapun yang membahas tentang Isra Mi'raj pasti akan ketemu dengan semangat surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra. Kalau mushaf zaman saya kecil itu nggak ada surat Al-Isra. Ya, namanya itu dulu surat Bani Israel. Gitu. Ya, tapi kalau sekarang semua mushaf yang beredar itu ya sudah disepakati nama surat Al-Isra itu bukan lagi surat Bani Israel, ya udah disebutnya surat Al-Isra. Tapi dulu saya masih menemukan surat Bani Israel, gitu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Firman Allah ini dalam surat Al-Isra ayat 1 menjadi semangat dari peringatan Isra Mi'raj. Jadi ketika kita bahas Isra Mi'raj pasti akan ketemu dengan kalimat Masjidil Aqsa. Karena kalau Palestina itu bahasa sekarang, era modern. Dulu ya, nenek moyang kita, zamannya para wali, zamannya era kesultanan, belum kenal dengan yang namanya Palestina. Karena kalau buka Al-Quran ketemunya itu kalau tidak Baitul Maqdis ataupun kalimat Masjidil Aqsa. Kalau buka hadis-hadis Rasulullah tentang persoalan Isra Mi'raj yang biasanya dibacakan juga pada hari peringatan Isra Mi'raj, bahasa yang Rasulullah gunakan itu juga Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa atau Al-Quds. Kalau istilah Palestina tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Rasulullah. Tapi semangat ketika kita menyebut Baitul Maqdis maka mencakup semua wilayah, ya, termasuk diantaranya Palestina, Mesir, Suriah, Libanon, Yordania, wilayah yang sekarang dijajah Israel dan sebagian Arab Saudi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu penelitian menyebutkan di Inggris itu, ya, di museum-museum dan perpustakaan-perpustakaan di Inggris, ya kita tahu yang namanya Inggris itu pernah menjajah Jawa, gitu. Yang namanya Inggris itu pernah menjajah Nusantara, gitu. Ya, ternyata penjajah itu, Pak, penjajah itu kalau dia jajah satu wilayah, yang dirampok, yang dirampas itu nggak cuma emasnya, rempah-rempahnya, hartanya, itu nggak cuma itu, termasuk yang dirampas, dirampok sama penjajah itu naskah-naskah kuno, gitu. Karena yang namanya Inggris, Belanda itu sadar menjajah wilayah Nusantara pasti akan berhadapan dengan kaum muslimin, gitu. Ya, maka mereka itu penasaran sekali, ini kok ada masyarakat yang sangat keras menentang penjajahan dan tidak pernah menyerah meskipun sudah berganti generasi ke generasi, gitu. Semangat apa yang menggerakkannya? Setelah mereka pelajari ternyata semangatnya di antara semangatnya selain membela tanah air, juga di antara semangat yang paling utama itu adalah itu agamanya, itu kemerdekaannya dalam beragama. Maka semua penjajah mau Belanda mau Inggris, mereka kemudian merampas naskah-naskah kunonya, naskah-naskah agamanya. Maka di Inggris itu ada penelitian disebutkan di sana. Di perpustakaan di Inggris itu setidaknya ada 5 naskah kuno asli Nusantara yang isinya itu mencatat tentang peringatan ataupun pembahasan tentang Isra Mi'raj. Ya,
Salah satu naskah itu usianya dari abad ke-17. Berarti 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu ulama-ulama penyebar dakwah di wilayah Nusantara, ya, salah satunya itu di Aceh itu. Itu naskahnya itu tahun 1765 Masehi, 400 tahun yang lalu. Pembahasannya tentang apa? Pembahasannya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sampai kitabnya itu ditulis dengan kitab, judulnya itu adalah Kitab Mi'raj. Kitab Mi'raj. Padahal kalau firman Allah surat Al-Isra ayat yang pertama tadi sudah jelas-jelas menyebutkan peristiwa Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika bercerita tentang ini, maka nanti akan ada pembacaan hadis-hadis Isra Mi'raj. Kalau sudah pembahasan hadis Isra Mi'raj, pasti nanti akan ketemu dengan cerita yang kemudian menjadi dongeng, ya, bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj menggunakan kendaraan apa, Pak? Buraq. Ya. Kendaraan buraq itu. Saya masih ingat zaman tahun 90-an itu ada maskapai pesawat terbang gitu. Ya, mereknya buraq gitu. Ya, kalau jenengan pernah lihat itu, dulu itu ada maskapai pesawat terbang mereknya itu buraq, Pak. Kalau sekarang kan mungkin Lion Air, ya, atau Garuda, Citylink. Dulu tuh ada pesawat terbang itu mereknya buraq gitu. Ya, akhirnya baru terjawab, kok bisa bikin pesawat terbang mereknya buraq gitu. Ya. Karena memang dongeng, sebetulnya bukan dongeng, itu benar kok. Hadis Isra Mi'raj itu hadis yang derajatnya itu sahih, muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Tapi itu sudah menjadi dongeng gitu. Saya pernah ke daerah Madura, daerah Sumeneb. Kalau jenengan itu pernah ke daerah Sumeneb, logo lambang-lambang kabupatennya, gitu, di antaranya itu adalah kuda bersayap. Gitu, ya. Ternyata kalau kita pelajari, kok bisa ada Kesultanan Islam, logonya itu kuda bersayap. Gitu, ya. Itu ternyata juga terinspirasi dari kisah-kisah itu. Walaupun wallahu alam, ya, mungkin dulu para ulama dahulu karena keterbatasan aksesnya kepada ilmu, maka ketika menggambarkan buraq itu sudah seperti seekor kuda, ya. Karena Rasulullah itu juga menyebutkan kok, buraq itu hewan, dia tidak seperti keledai, tidak seperti bigol, itu pertengahan, gitu, dan memiliki sayap. Akhirnya mungkin orang-orang itu terinspirasi dengan hewan mistis seperti ini, ya, dan kemudian digambarkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi terlepas dari mitos ataupun tahayul seperti itu, ya, kita semua sepakat bahwa buraq itu ada. Karena itu bagian dari apa yang Rasulullah sabdakan. Tahun 1765. Para ulama sudah membuat satu tradisi mengenalkan masyarakat itu tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa. Di Jawa juga begitu, ya. Di Jawa juga begitu. Kalau di Temanggung itu ada tradisi namanya Mi'rajan. Mi'rajan itu apa? Warga masyarakat berkumpul di misalkan satu kampung, ya, ada masjid jami'nya, ada masjid besarnya. Mereka berkumpul, kemudian sesepuh agamanya atau tokoh agamanya itu menyampaikan, bukan tausiah, Pak. Modelnya itu kayak membacakan kitab ataupun syair yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Gitu. Akhirnya para ulama itu mengenalkan masyarakat itu dengan istilah Baitul Maqdis. Gitu.
Itu jadi salah satu alasan kenapa Baitul Maqdis itu sudah jadi bagian dari historis cerita yang tidak bisa terpisahkan. Itu, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tradisi yang pertama ternyata adalah tradisi peringatan Isra Mi'raj yang meluas merata di semua wilayah. Daerah Gorontalo itu juga ada tradisi namanya Mi'rajan. Kalau daerah Surakarta kita terlepas dari hukum itu tahayul bid'ah atau khurafat ya, tapi kita bisa lihat satu sisi positif dari tradisi tersebut. Kalau di Solo biasanya kirab, gitu. Di Jogja itu juga modelnya itu kirab, ya. Di wilayah Cirebon itu juga ada, gitu. Pokoknya yang dulu tuh merupakan kesultanan Islam, itu mereka biasa melakukan peringatan Isra Mi'raj. Dan Masya Allah, kalau kita cermati sejarahnya, ya, Isra Mi'raj itu di Indonesia diperingati tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? 27 Rajab. 27 Rajab, dahulu para ulama kita, salah satu utusannya itu adalah Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Bukan Kahar Muzakar ya, itu beda tokoh. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, salah seorang tokoh Muhammadiyah. Itu beliau diutus perwakilan dari 36 ormas Islam di Indonesia. Tahun 32 Indonesia belum merdeka, Indonesia belum ada, dulu masih Hindia Belanda. Diutus ke Palestina membawa surat dukungan, membawa bantuan donasi tahun 32 loh. Bertemu dengan mufti Palestina di Yerusalem dan menyampaikan tentang dukungan dari kaum muslimin di wilayah Hindia Belanda. Sampai-sampai surat kabar di Timur Tengah itu memberitakan dukungan tersebut. Akhirnya muncul istilah Yaumu Filastin al-Indonesi, hari peringatan Palestina. Itu jatuh setiap tanggal 27 Rajab. 27 Rajab ini ternyata adalah hari peringatan Isra Mi'raj. Gitu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, ini salah satu tradisi yang luar biasa. Maka kalau kita bertemu dengan hari besar Islam Isra Mi'raj, itu momentum yang bisa kita gunakan untuk terus mengingatkan, menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan Baitul Maqdis. Karena mohon maaf Pak, saya pernah dalam salah satu kajian itu ditanya, Ustaz, andaikan Zionis Israel ini bisa menghancurkan Gaza, apakah Zionis Israel itu akan berhenti? Enggak. Ya, kalau Gaza ini kita berlindung kepada Allah, naudzubillah min zalik, bila Gaza kemudian berhasil dikuasai oleh Zionis Israel. Tapi kalaupun berhasil dikuasai, setelah itu apa targetnya Zionis? Zionis Israel itu memiliki konsep yang namanya Israel Raya. Israel Raya itu mencakup apa? Mesir, Palestina, Suriah, Libanon, Yordania, sampai Arab Saudi. Jadi nanti kalau Gaza selesai, ya, maka Zionis Israel akan menghabisi wilayah Palestina bagian tepi barat. Kalau itu sudah selesai, berikutnya Mesir, berikutnya Libanon, berikutnya Yordania, berikutnya Suriah. Setelah semua itu selesai, Arab Saudi berikutnya. Itu mimpinya Israel, mimpinya Zionis Israel. Ya, kita berlindung kepada Allah bahwa semua itu terjadi. Tapi itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa tradisi kaum muslimin Nusantara perhatiannya terhadap
persoalan Baitul Maqdis merupakan tradisi yang sudah berlangsung turun-menurun. Fakta sejarah yang kedua, ya, bila kita cermati bahwa awal mula penyebaran Islam di tanah Jawa, ya, apalagi khususnya di bumi Mataram, kita ini kan sebetulnya ya masyarakat Muslim Mataram, Pak. Mataram, eranya dulu tuh kita itu masuknya itu Seragen, Solo, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, itu masuknya wilayah Mataram, gitu, ya. Demak muncul sebagai kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kemudian Demak itu runtuh, keturunannya nyebarkan Islam ke wilayah Jawa bagian tengah, muncullah kerajaan Islam yang namanya Kerajaan Pajang, ya, itu, ya. Kita mungkin sudah nggak ketemu lagi dengan keratonnya, tapi kita masih ingat dan selalu membicarakan tentang kisah pendirinya, yaitu ya Joko Tingkir, itu, ya. Itu ulama loh, ya. Ulama sultan penyebar Islam di bumi Mataram. Nah, saya kira malah cuma jadi lagu, gitu. Joko Tingkir ngombe apa, Pak? Dawet, gitu. Sejak kapan dawet ada zamannya Joko Tingkir? Ya, enggak, beliau itu ulama penyebar Islam itu, ya. Bahkan konon saya baca dalam salah satu artikel itu nasabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersambung kepada Joko Tingkir, nasabnya Joko Tingkir bersambung kepada para wali songo, gitu, ya. Jadi masya Allah, ya. Sekarang istana Keraton Pajang nggak ada, gitu. Tapi masih ada buktinya masjid tertua di wilayah Surakarta, Masjid Lawean, Pak. Nah, jenengan mungkin jalan-jalan ke Solo, luangkan waktu muter-muter kampung Lawean, itu kampung batik, ya. Bangunannya itu yo klasik-klasik. Nanti nggak jauh dari kampung Lawean itu akan ketemu Masjid Lawean, namanya Masjid Ki Ageng Henis. Itu masjid tertua di Surakarta. Tuh, Seragen belum ada, gitu. Ya, Karanganyar belum ada. Keraton Solo ya belum ada. Masjid itu berdiri itu Keraton Solo belum ada, Keraton Kartosuro belum ada. Sekarang masih berdiri itu. Ya, mungkin dihitung secara usia itu masjidnya itu juga sudah berusia hampir 500 tahun, 400 sampai 500 tahun. Itu ada. Ya. Ini penyebaran Islam ke wilayah Mataram itu bermula dari kerajaan Demak, dan kita kenal salah satu wali songo, ya, yang kemudian kita lebih akrab dengan nama beliau yaitu Sunan Kudus. Karena ada kota namanya Kota Kudus, gitu, ya. Pusatnya nopo Pak Kudus sakniki? Pusatnya nopo Kudus sakniki? Ora mungkin ra kenal, gitu. Produksinya Kota Kudus nopo Pak? Gitu. Ya. Jarum nopo Gudang Garam? Jarum gitu, ya. Kretek, gitu. Ya, Kudus itu kota kretek, gitu. Ya, di sana itu nggak ada kebun tembakau, tapi malah jadi pabrik tembakau, gitu. Ya, tapi masya Allah, dulu namanya itu bukan Kota Kudus, namanya itu Kampung Tajuk. Karena Sunan Kudus pindah ke sana, berdakwah di sana, akhirnya beliau gantilah namanya itu menjadi Kudus. Gitu. Kota Kudus kalau kita ke sana, ikonnya itu adalah masjid yang menaranya itu sangat khas. Kayaknya nggak ada deh di Indonesia itu masjid dengan bentuk menara seperti masjid Menara Kudus. Gitu. Kita lebih akrab dengan nama masjidnya itu Masjid Menara Kudus. Tapi jenengan ngertos nama asli masjid itu apa, Pak? Nama asli masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus dan ada Menara Kudusnya itu
Nama masjidnya itu Masjidil Aqsa. Nama masjidnya Masjidil Aqsa. Tertulis di prasastinya dibangun pada tahun 1500-an. Ya, 1530 Masehi. Nama masjidnya Masjidil Aqsa. Lalu kita kemudian harus bertanya, muncul dong pertanyaan, ini Sunan Kudus punya ide membangun masjid dan memberi nama masjidnya Masjidil Aqsa, mengubah kota tempat di mana beliau berdakwah diubah jadi nama Kudus. Asal muasalnya seperti apa? Kalau kata Kudus berasal dari kata Al-Quds. Ya. Al-Quds artinya adalah Yerusalem, tempat di mana ada Masjidil Aqsa. Ternyata riwayat sejarah menceritakan bagaimana Sunan Kudus termasuk Wali Songo yang pernah melakukan perjalanan haji, umroh, terus lanjut ke Masjidil Aqsa. Beliau kemudian melihat bagaimana kota Yerusalem itu, bagaimana kota Al-Quds itu benar-benar menjadi kota suci untuk banyak agama. Kalau Masjidil Haram hanya boleh dimasuki kaum muslimin, Masjid Nabawi hanya boleh dimasuki kaum muslimin. Tapi kalau Masjidil Aqsa, salah satu tanah suci ketiga dalam agama Islam, itu diperbolehkan untuk masuk, hidup, damai, tinggal di dalamnya. Orang Yahudi boleh tinggal di sana, boleh beribadah di sana. Orang Nasrani boleh tinggal di sana. Karena semua orang Kristen, orang Nasrani sepakat bahwa Yesus, kalau kita kan mengimaninya Isa, kalau mereka Yesus, lahirnya itu juga di Palestina, di Yerusalem. Maka kemudian Sunan Kudus itu membayangkan membangun sebuah kota yang semua agama dihormati keyakinannya, diperbolehkan untuk hidup dengan damai di sana. Maka kita cermati salah satu tradisinya Sunan Kudus itu, orang Jawa itu nggak bisa lepas dari makanan khasnya soto. Nggih boten, Bu? Soto. Kalau di Solo kita ketemu soto ayam, soto sapi. Tapi kalau di Kudus ndak ada. Di Kudus daging sapinya diganti dengan daging kerbau. Karena untuk menghormati. Maka nggak aneh sekarang itu, saya tuh kalau ke Kudus itu punya teman di Kudus tuh bingung. Orang Kudus itu mayoritasnya Muslim, tapi orang Cina di sana, gitu. Yang agamanya orang Cina kan rata-rata kan Kristen, Nasrani, itu juga hidup damai di sana, bahkan jadi orang-orang paling kaya. Nggak ada ceritanya orang Nasrani, orang Cina di Kudus itu kemudian dirampok, dirampas, nopo Pak, itu ya, di sweeping itu nggak ada. Mereka bisa hidup dengan sangat damai antara ya bahkan akhirnya orang Cinanya itu jadi orang Cina paling kaya di Kudus, bikin perusahaan rokok Jarum, pegawainya mayoritas itu ya malah kaum muslimin di Kudus. Ya kita terlepas dari hukum rokok dan lain sebagainya, tapi itu salah satu fenomena sosial yang unik, fenomena sosial yang sangat unik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu menjadi fakta sejarah yang luar biasa. Keberadaan dari Sunan Kudus dan ya, dengan hubungannya terhadap Palestina itu. Fakta sejarah yang ketiga, ya. Fakta sejarah yang ketiga adalah bukan mayoritas, bahkan mungkin seluruhnya itu. Awal mula Islam itu berdakwah itu kan, inti dakwah dari Islam itu bukan hanya mengkaji tentang tauhid akidah semata, enggak. Para ulama ketika menyampaikan dakwah tidak hanya berbicara tentang persoalan akidah, persoalan iman semata, tapi juga berbicara tentang persoalan Islam.
Islam, kalau kita sebut rukun Islam, maka kita akan kembali kepada apa yang Rasulullah sabdakan, buniyal islamu ala hamsin, bahwa agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi: syahadat, sholat, puasa, zakat, ya, puasa Ramadan, zakat dan haji. Gitu. Kalau kita bicara rukun iman, maka itu berbicara persoalan tauhid dan akidah. Kalau berbicara rukun Islam, maka berbicara tentang persoalan fikih. Gitu. Ya, kita buka buku akidah, nggak akan ketemu di sana syarat sahnya sholat. Gitu. Ya, syarat sahnya syahadat, ya. Kita buka buku fikih, akan ketemu pembahasan tentang bagaimana tata cara bersuci. Bab pembahasan toharoh atau toharotu fil islami. Ya, apa itu toharoh? Wudhu seperti apa? Mandi besar bagaimana? Itu pembahasan dalam urusan fikih. Habis persoalan sholat, masuk berikutnya. Sholat itu kan luas sekali kalau dalam pembahasan fikih. Sholat wajib, sholat sunnah, bab imam, ya, sholat jenazah. Habis pembahasan sholat, masuk pembahasan zakat. Zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian yang sekarang sudah mulai panen itu. Maka tadi takmir mengingatkan, ya, mungkin diantara yang bisa dialokasikan adalah zakat pertaniannya, gitu. Zakat perdagangan, zakat perhiasan, itu pembahasan dalam ranah fikih. Kalau kita sudah berbicara fikih di wilayah Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, bahkan sampai Filipina, ya. Filipina itu ada satu pulau penghuninya itu mayoritas Muslim. Di Thailand itu juga ada perkampungan-perkampungan Muslim, bahkan ada perkampungan Jawa, ya. Singapura itu, meskipun mayoritasnya itu adalah orang Kristen, tetapi di Singapura itu juga ada komunitas Melayu. Semuanya itu secara fikih karakternya bermadhab Syafi'iyah gitu. Ya. Kalau madhabnya itu secara fikih adalah madhabnya Imam Syafi'i, kita kalau mau mempelajari tentang karya-karya para imam, kitab-kitab fikihnya para madhab Syafi'i, pasti akan, misalkan Imam Syafi'i, kita buka bukunya beliau. Kalau dalam kajian kitab klasik, di pesantren-pesantren itu masih ada tradisi tersebut dan dilestarikan, bahkan menjadi karakter ciri khas. Gitu. Sebelum kita mengkaji tentang karya seorang ulama, gitu, wajib untuk mengetahui sejarah singkat kehidupan dari ulama tersebut. Lah kalau mazhab fikihnya Syafi'iyah, maka sebelum mengkaji tentang kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kita akan mempelajari dulu sejarah kehidupannya Imam Syafi'i seperti apa. Kita baca, kita akan temukan, ya namanya sejarah itu pasti dong. Lahirnya di mana, besarnya di mana, perjalanan hidupnya seperti apa, wafatnya di mana. Tuh. Kalau kita pelajari itu, Masya Allah, ternyata Imam Syafi'i beliau lahir di Gaza. Imam Syafi'i beliau lahir di Gaza. Dulu belum ada Palestina, kalau disebut Gaza berarti wilayahnya apa? Syam. Gaza. Masa kecil beliau di situ menuntut ilmu sampai ke Irak, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, berdakwah lagi di wilayah Palestina. Dari wilayah Palestina beliau kemudian berdakwah ke Mesir dan wafat di Mesir. Ya, wafat di Mesir. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kitab klasik seorang ulama yang berasal dari Palestina dan menjadi rujukan kajian kaum muslimin di Nusantara adalah karya dari Imam Al-Ghazali. Ya, mulai dari karya beliau kitab Ihya Ulumuddin yang dikaji di berbagai tempat dan sampai sekarang menjadi kitab yang paling laris. Ya,
ajaran beliau sangat mempengaruhi nasihat-nasihat beliau tentang tazkiyatun nafas, tasawuf dan sebagainya, ya, bagaimana menjalani kehidupan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Beliau juga berasal dari Palestina, gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 fakta ini, kokohnya tradisi Isra Mi'raj, kemudian adanya penyebar Islam awal di Pulau Jawa yaitu Sunan Kudus diantaranya, dan juga tentunya adalah berkembangnya madhab fikih Syafi'iyah di wilayah Nusantara ini, menjadi faktor yang tidak akan pernah terpisahkan dari kaum muslimin Nusantara dan kepedulian mereka terhadap Baitul Maqdis. Maka Masya Allah, semangat kita para panjenengan seluruhnya, meskipun kita tidak mampu membantu dengan harta, masih banyak upaya yang bisa kita lakukan. Dengan kita mengkaji karya Imam Syafi'i, itu berarti menumbuhkan kepedulian terhadap Palestina. Dengan kita mendoakan mereka, itu juga menunjukkan kepedulian kita kepada Palestina. Semua yang dilakukan oleh para pendahulu dan sejarah kaum muslimin di Nusantara ternyata tidak bisa dilepaskan dengan semangat kepedulian mereka terhadap Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kita termasuk yang melanjutkan tradisi warisan kepedulian terhadap Baitul Maqdis ini. Kenalkan Baitul Maqdis kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada santri-santri kita. Karena itu akan menjadi satu sunnatan hasanatan. Ya, setiap ada anak kita, santri kita yang menunjukkan kepedulian kepada Baitul Maqdis, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari kepedulian mereka. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menghidupkan tradisi sunnah Rasulullah dan kemudian orang-orang mengikutinya, mengamalkannya, sungguh dia juga akan mendapatkan pahala dari setiap yang mengerjakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Apabila ada salahnya, apabila ada khilafnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.